Tidak ada yang patut dikenang di setiap bulan musik selain Wage Rudolf Supratman. Dari musisi jazz di kafe, kemudian ia menjadi pencipta lagu kebangsaan. Akta kelahirannya kemudian dijadikan Hari Musik Indonesia. Dari Wage kita belajar, berkarya itu tidak perlu banyak-banyak. Bikin lagu itu nggak usah terlalu banyak, beralbum-album. Cukup satu saja yang hits sepanjang masa, nama bisa menjadi begitu abadi. Dinyanyikan tiap Senin oleh seluruh siswa di seluruh Indonesia. Coba, mana ada karya musisi yang mendapat tempat seagung ini kecuali karya Wage Rudolf Supratman. Apa saja yang paling penting dari sosok Wage ini? Saya, Muhyiddin M. Dahlan, mari kita ulik lebih jauh di Jas Merah episode kali ini. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Tidak ada satupun warga negara yang tidak menghafal atau paling tidak mengenal satu karya terbaik dari Wage Rudolf Supratman, Indonesia Raya. Bayangkan ya, dari SD hingga SMA, setiap Senin lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan penuh semangat. Kegiatan turnamen olahraga antar bangsa yang melibatkan atlet-atlet dari Indonesia, lagu Indonesia Raya wajib diperdengarkan. Semua kegiatan instansi pemerintahan wajib dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya. Bahkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-10, mewajibkan ya, ruang publik yang dikelola oleh pemerintah untuk memutar lagu Indonesia Raya. Setiap hari, bukan cuma Senin ya, setiap hari, setiap pukul 10 pagi. Dan itu terjadi sejak tanggal 20 Mei 2021. Kayaknya nggak ada kota sedahsyat Jogja dalam soal memangku lagu ciptaan Wage sedemikian agung. Saat Anda duduk manis di bandara atau di stasiun atau di pasar Beringharjo, tiba-tiba Indonesia Raya berkumandang jam 10 pagi. Pemerintah kota Jogja ngasih contoh kepada kota-kota lain bahwa Indonesia Raya tengah dilesapkan ke seluruh nadi siapapun yang ada di daerah istimewa ini. Makna dan semua cerita agung dari Indonesia Raya betul-betul dijadikan pandu hidup, termasuk tentu saja riwayat Wage dan sejarah penciptaan lagu Indonesia Raya itu sendiri. Jas Merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Di saat proses Indonesia Raya diciptakan, Wage menjalani hidup sebagai musisi kafe di Bandung. Nama bandnya Black White Jazz Band. Jadi, lagu pusaka kebangsaan kita ini lahir dari seorang anak band kafe yang beraliran jazz. Musisi kafe. Jadi jangan pernah remehkan anak band kafe. Karena leluhur mereka punya kontribusi luar biasa besar untuk Indonesia. Nah, musisi kafe ini terhubung dengan politik pergerakan karena Wage adalah juga melakoni dunia jurnalistik. Wage adalah seorang jurnalis. Di Bandung, Wage pernah tercatat sebagai redaktur koran Kaum Kita. Kaum Kita adalah koran yang dibikin oleh aktivis utama Sarekat Islam, tangan kanan Cokro Aminoto, namanya Abdul Muiz. Ingat nama Abdul Muiz?
ingat roman Salah Asuhan. Jadi sudah jelas tracknya. Ya, musisi kafe ini naik posisinya menjadi musisi nasional lewat jalur jurnalistik yang dikelola oleh pegiat pergerakan nasional. Dari koran kaum kita, Wage kemudian pindah ke Jakarta. Pindah pula menjadi jurnalis di Sinpo. Media ini terbit pertama kali pada tahun 1910 dan menjadi panggung bagi peranakan Tionghoa, di mana sejarah tersuguhkan bagaimana ketegangan mereka pada pilihan antara memilih memeluk Indonesia atau tetap kukuh berkiblat ke Tiongkok. Dan itu terjadi sekitar tahun 25 sampai 30. Dan itu adalah 5 tahun yang sangat krusial. Dan ada Wage di Sinpo di tahun-tahun kritikal itu. Ada Indonesia Raya yang sedang dibikin Wage di saat politik meja redaksi Sinpo sedang tegang-tegangnya. Ada politik identitas di sana. Hal yang dilakukan oleh Sinpo untuk menunjukkan haluan politiknya adalah naruh kata Indonesia di halaman pertama sebagai nama rubrik. Itu dilakukan sebelum Kongres Pemuda II 28 yang bersejarah itu. Dan ini jelas menunjukkan keberpihakan untuk keluar dari politik rasialisme yang dikreasi kolonial. Wage menyaksikan itu semua. Dan terciptalah Indonesia Raya di saat Wage masih tercatat sebagai jurnalis Sinpo. Media ini pula lah yang menjadi media pertama yang menayangkan notasi Indonesia Raya 10 November 1928. Jadi sepanjang hidup Sinpo menurut saya ya, salah satu esai terbaik yang saya pilih adalah esai Wage Supratman dalam bentuk notasi Indonesia Raya 10 November 28. Tahu nggak siapa perekam pertama Indonesia Raya? Perusahaan plat gramofon milik seorang Tionghoa bernama Tio Tek Hong. Nama ini dipublish sebagai perintis dunia rekaman di Indonesia. Dan itu terjadi di tahun 1927. Jadi sebetulnya Indonesia Raya itu sudah jadi setahun sebelum diperdengarkan di hadapan para peserta Kerapatan Pemuda 28 Oktober 28 yang juga berasal dari beragam suku bangsa. Jadi dengarkan baik-baik ya. Indonesia Raya diciptakan jurnalis dari koran Tionghoa Sinpo yang kemudian di tahun 65 dibredel bersamaan dengan koran-koran kiri. Waktu itu Sinpo telah berubah menjadi Warta Bakti yang menjadi koran kiri di belakang Soekarno. Itu satu. Dua, Indonesia Raya direkam oleh perusahaan gramofon milik Tionghoa Tio Tek Hong. Kedua. Tiga, Indonesia Raya dimuat notasinya pertama kali oleh koran Sinpo. Ini artinya apa? Indonesia Raya dikreasi oleh musisi kelahiran Purworejo 9 Maret 1903 tetapi diolah sedemikian rupa di dapur Baba. Dan saat Sultan Hamengkubuwono ke-10 menetapkan kebijakan mewajibkan Indonesia Raya berkumandang tiap jam 10 pagi, mestinya Sinuwun turut memeriksa semua kebijakan politiknya agar sejalan dengan politik Indonesia Raya yang tidak bertendensi rasialisme. Mestinya ketika mewajibkan Indonesia Raya, semua kebijakan juga mestinya diperiksa. Jadi saat warga kota Jogja, saya nggak tahu kota-kota yang lain ya, setiap pukul 10 pagi berdiri dengan hikmat menyanyikan Indonesia Raya,
itu mestinya kita artikan mereka sedang mencuci bersih virus rasialisme yang bersarang dan menjadi dendam purba di kepala mereka. Pada setiap pukul 10 pagi, Indonesia Raya mengingatkan kita semua untuk mari ramai-ramai membunuh politik rasialisme di kepala dan di hati. Mari teladani Wage yang bisa bekerja sama dengan Tionghoa atas nama Indonesia Raya. Pada setiap pukul 10 pagi, Indonesia Raya mengingatkan untuk jangan menternakkan politik identitas yang bentuknya dalam kebijakan macam-macam. Mendiskriminasi suku bangsa tertentu untuk mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia Raya. Pada setiap pukul 10 pagi, tatkala Indonesia Raya disenandungkan, mestinya enyah dari lisan kita dan jempol kita untuk menanyakan di KTP-mu. Para bapak dan ibu pemilik kos sudah menjauh dari pikiran bahwa kos-kosan ini tidak boleh dimasuki oleh suku bangsa ini dan suku bangsa itu yang dari timur. Kita sangat tidak layak berdiri ber-Indonesia Raya manakala di kepala kita virus mengusir dari kota suku bangsa tertentu lantaran karena bias kebencian. Demikianlah saudara-saudara sekalian, kita mestilah berterima kasih kepada Wage dan Indonesia Raya yang menyuntik mati virus politik rasialisme yang sangat berbahaya itu. Tapi sayang, politik kebijakan pemangku republik terkadang berjalan sebaliknya. Bahkan lebih parah dari itu, menjadikan dapur babah di mana Wage bekerja kreatif dan mencipta Indonesia Raya dijadikan dapur magma yang tiap waktu bisa diletuskan. Musik menyatukan, politik durjana justru membelahnya. Indonesia Raya saya kira belum selesai jadi pandu ibu selama kita masih mendendam atas nama sejarah, atas nama Perang Jawa. Tak ada Indonesia bahagia yang dicita-citakan Indonesia Raya di dalam pikiran dan hati yang pendendam. Disambung lain waktu, saya Muhyiddin M. Dahlan, Jas Merah. Terima kasih.